Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan rizki kepahaman kepada kita untuk materi yang kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita sampai pada kaidah mantuk dan mafhum, tapi sebelum itu mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan kepahaman oleh Allah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang barokah, manfaat fitin wa dunya hatal akhirah. Ridallah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li hadhihi niyah shalihah al-Fatihah. Baik, kita menuju kepada kaidah usul fikih pada mantuk dan mafhum. Ini adalah materi terakhir di kelas ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari sebelum-sebelumnya, Allah memberikan pemahaman kepada kita dan mudah-mudahan ilmu kita barokah, manfaat fitin wa dunya hatal akhirah. Nah, kita nanti akan berkenalan dulu dengan kadinya. Kita lihat dulu bersama-sama, nanti kita menganalisis ketentuan kaidah mantuk dan mafhum, kemudian menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mantuk dan juga mafhumnya. Nah, peta konsep dari yang kita pelajari hari ini, dari kaidah usul fikih, kita ketemu sama kaidah mantuk dan mafhum. Kita nanti akan ketemu dengan pengertian mantuk itu kayak apa, pembagiannya mantuk kayak apa. Kita juga akan ketemu dengan kaidah mafhum, pengertiannya seperti apa dan pembagiannya seperti apa begitu. Langsung saja kita menuju kepada pengertian mantuk. Apa sih sebenarnya mantuk itu? Kalau orang Jawa bilang mantuk itu pulang ya. Tapi di sini mantuknya berbeda. Nah, kita ketemu dengan mantuk di sini. Al-mantuku huwa ma dalla alaihi lafzi fi mahalin nutki ayyakunu hukman lil madhkuri wa halam min ahwalihi. Mantuk adalah suatu hal atau hukum yang diterangkan oleh suatu lafadz sesuai bunyi tersebut. Maksud dari definisi di atas, mantuk adalah lafadz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang diucapkan. Dengan kata lain, maknanya sudah bisa terbaca. Meskipun tidak dijelaskan secara detail berikutnya, dia sudah bisa memahami apa yang dibaca dari makna yang tersurat tersebut. Nah, maksud dari definisi tersebut artinya ya kalau misalnya dalam Al-Qur'an itu kan ada ayat-ayat yang muhkamat dan ada yang mutasyabihat kayak gitu. Nah, ini yang muhkamat, yang jelas kayak gitu. Nah, pembagian mantuknya kita lihat mantuk itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama mantuk nas. Apa sih mantuk nas itu? Al-mantuku huwa ma la yahtamilut ta'wil. Mantuk adalah dalil yang tidak menerima takwil. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami mantuk nas adalah lafadz-lafadz yang artinya sudah pasti dan jelas. Tidak ada kesulitan dalam memahami dan memberikan arti. Oleh sebab itu, lafadz tersebut tidak mungkin ditakwilkan. Contohnya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ini jelas. Ayat ini adalah ayat tentang kewajiban mendirikan sholat dan zakat. Dalilnya tidak bisa ditakwil karena ayat tersebut sudah jelas dan tidak ada kesulitan untuk memahami kandungannya. Akan tetapi, dalil tersebut bisa dimengerti dengan mudah bagi orang yang sudah memahami bahasa Arab. Kalau yang belum, ya memang harus butuh pemahaman yang lebih kan begitu. Yang selanjutnya ada mantuk dhahir, yaitu suatu perkataan yang menunjukkan suatu makna,
tetapi makna ini bukan yang dimaksud. Kalau ada suatu perkataan dapat dipahami menurut arti yang jelas dan bisa juga diartikan menurut arti yang kurang jelas, yang harus dipakai adalah makna yang terang selama tidak ada alasan untuk meninggalkan makna tersebut, makna dohirnya itu. Apabila perkataan dohir tersebut berupa lafadz am, ada kemungkinan ditaksiskan, mutlak mungkin ditakyidkan. Apabila mempunyai arti yang hakiki, mungkin yang dimaksudkan adalah arti yang majazi. Nah, kita ketemu dengan mafhum sekarang. Mafhum itu apa sih? Al-mafhumu huwa ma dalla alaihi lafdu la fi mahallin nutki. Mafhum adalah suatu hukum yang diterangkan oleh suatu lafadz tidak menurut bunyi lafadz itu sendiri. Maksudnya definisi tersebut, mafhum adalah suatu lafadz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang terdapat di balik arti mantuknya. Atau dengan kata lain, mafhum itu disebut dengan makna tersirat dari suatu lafadz. Jadi masih ada harus pemaknaan lebih. Tidak seperti yang mantuk tadi ya. Kemudian pembagian mafhum. Pembagian mafhum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mafhum muwafaqah, yaitu al-mafhumul muwafaqatu haitsu yakunal maskutu anhu muwaqifal lil malfudhi fihi. Mafhum muwafaqah adalah mafhum yang apabila hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam lafadz itu cocok atau sesuai dengan yang disebutkan dalam lafadz tersebut tidak berlawanan. Maksud dari definisi tersebut adalah menetapkan hukum dari makna yang sejalan atau sesuai dengan makna mantuknya yang diucapkan. Contohnya, haramnya memukul orang tua dan hal-hal yang menyakiti orang tua. Hal ini disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma uffin, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Jadi mafhum muwafaqah dari kata ah dalam ayat tersebut adalah haram. Haramnya di mana? Haram mencaci, menghina, dan memukul. Kalau ah saja tidak boleh, maka ada kelanjutannya. Nyaci juga nggak boleh, menghina juga nggak boleh, memukul apalagi. Dalam firman Allah yang lain disebutkan wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Mafhum muwafaqah dari ayat tersebut adalah haram mendekati zina. Di antaranya adalah berdua-duaan laki-laki dan perempuan. Berpacaran, apalagi melakukan zina. Berdekatan, mendekati aja enggak boleh, apalagi melakukannya kayak begitu. Kemudian, mafhum muwafaqah ini masih terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah fahwal khitab, yaitu apabila yang dipahami lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Seperti berkata ah saja tidak boleh, lebih-lebih memukul. Ini juga tidak boleh hukumnya. Kan fala taqul lahuma uffin, berkata ah wae enggak entuk, berkata ah saja tidak boleh. Apalagi memukulnya, kan begitu. Yang kedua, lahnal khitab, yaitu apabila yang dipahami sama hukumnya dengan yang diucapkan. Seperti membakar harta anak yatim tidak boleh karena sama dengan memakan harta anak yatim, haram hukumnya. Sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 10 disebutkan, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Yang selanjutnya,
pembagian dari mafhum muwafaqah. Yang pertama kan mafhum muwafaqah. Kita menuju ke mafhum yang kedua, pembagiannya ada 2, yaitu mafhum mukhalafah. Dari mafhum mukhalafah ini terdiri dari berbagai macam, di antaranya adalah mafhum dengan sifat, yaitu berlakunya kebalikan. Hukum sesuatu disertai dengan sifat apabila sifat itu tidak menyertainya. Contohnya, wa man lam yastati minkum tawalan ayyangkihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Barang siapa di antara kamu orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Mensifatkan budak wanita yang beriman, mafhumnya haram nikah dengan budak wanita kafir, kan begitu. Jadi harus dijelaskan di sini budak yang beriman di sini yang di sini disebutkan. Berarti kalau di sana ini kan sifatnya kebalikan. Jadi kalau di sini disebutkan beriman, maka haram hukumnya ketika menikah dengan budak kafir kayak begitu. Selanjutnya, yang kedua adalah mafhum dengan ghoyah, yaitu berlakunya hukum yang disebutkan sampai batas waktu tertentu dan berlaku kebalikan hukum setelah batas waktu tersebut berlalu. Contohnya, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Nah, ayat ini kan menunjukkan boleh makan dan minum pada waktu malam bulan Ramadan sampai terbit fajar. Mafhumnya haram makan dan minum setelah terbit fajar. Meskipun tidak disebutkan di sana haram makan dan minum setelah terbit itu enggak, tapi di sini sudah jelas perintahnya di situ kan begitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mafhum dengan syarat, yaitu berlakunya kebalikan hukum sesuatu yang berkaitan dengan syarat apabila syarat itu tidak terdapat padanya. Contoh, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 4, di sana disebutkan, wa atun nisaa saduqatihinna nikhlah fa intibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Nah, persyaratan halalnya bagi suami memakan sebagian dari mahar atau mas kawin istrinya dengan penyerahan secara senang hati. Mafhumnya di mana? Mafhumnya jika istri tidak menyerahkannya dengan senang hati, maka haram bagi suami untuk memakannya. Nah, selanjutnya mafhum dengan adat atau bilangan. Artinya mafhum kata bilangan yaitu berlakunya kebalikan suatu hukum yang berkaitan dengan bilangan tertentu bagi jumlah yang kurang atau lebih daripada yang dinyatakan oleh kata bilangan itu. Contohnya di dalam Quran surah An-Nur ayat 4, fajliduhum samanina jaldah. Maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Ayat ini kan menunjukkan bahwa hukuman dera atas orang yang menuduh. Ini di semester 4 itu ada, semester 3. Didera orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina, yaitu 80 dera. Mafhumnya di mana? Mafhumnya hukuman dera karena menuduh itu tidak boleh kurang atau lebih dari 80 kali. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah mafhum dengan lakob atau gelar, yaitu mafhum dari nama yang menyatakan zat, baik nama diri seperti Ali, Jakarta, Jawa, dan sebagainya. Atau berbentuk kata sifat seperti pembunuh, pencuri, dan sebagainya. Atau nama jenis seperti emas, padi, dan sebagainya. Nah,
Dalam mafhum laqab tetap berlakunya hukum bagi nama yang disebut dan melampaui yang lain, dan bagi yang lainnya itu berlaku kebalikan hukum tersebut. Nah, demikian dari penjelasan tentang materi pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita tentang apa sih mantuk dan mafhum, dan nantinya ketika kita ketemu dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan mantuk dan mafhum ini, kita bisa memahami, kita bisa menerapkan, kita bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita pelajari hari ini dalam keseharian. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.